Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya teman-teman di DPW Jawa Barat, wabil khusus Kang Hayul beserta timnya sebagai ketua DPW Jawa Barat, juga teman-teman di DPN yang ikut hadir di sini dalam diskusi kita pada malam hari ini. Ada Pak Sekjen dan ada Bu Mia dan yang lain-lainnya, juga teman-teman yang dari luar Bandung. Tapi secara khusus saya tadi mengikuti beberapa lagu-lagu yang asyik dari para pembawa acara. Ini ada grup band yang saya belum tahu juga aja namanya, ada apa namanya, kayaknya ada grup Tafakur Group ya. Pokoknya enak lah didengar. Ada Mas Dendi di sini, ada juga kelihatannya Presiden Selengker Sukabumi ya. Ada Kang Aden NMB. Kemudian juga ada teman-teman dari toko-toko Jawa Barat. Ada Pak Yanuar dari Pikiran Rakyat, Direktur kalau nggak salah ya. Juga ada Pak Deki Fajar, Karang Taruna. Ada Tunagus Kuswara dari Pemuda Pancasila dan para undangan dari Angkatan Muda Siliwangi yang hadir pada malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita masih dalam suasana Syawalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan memberikan kita energi yang lebih besar lagi untuk melanjutkan perjuangan kita selanjutnya. Pada kesempatan ini, kepada teman-teman yang ikut menyaksikan acara ini juga di Facebook, di Instagram atau di YouTube, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau menyertai kita yang hadir dalam acara ini. Juga mohon maaf lahir batin semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya sebagai momentum perubahan besar dalam kehidupan pribadi kita dan juga dalam kehidupan bangsa kita, insya Allah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya sengaja terus-menerus membahas masalah perubahan ini di dalam Al-Quran dan terus-menerus merujuk kepada Al-Quran karena saya percaya dengan dua hal. Yang pertama, sekarang ini yang kita hadapi adalah suatu bentuk krisis yang saya sebutkan sebagai krisis berlarut, di mana di sini akan terjadi perubahan-perubahan besar karena kita, seperti yang saya katakan pada kajian yang lalu, kita sudah memasuki siklus perubahan yang panjang yang biasanya berumur 80 sampai 100-an tahun. Di sini akan terjadi shifting besar-besaran dalam teknologi, perubahan pada model ekonomi, aliansi-aliansi strategis baru, dan seperti yang juga saya katakan bahwa rute pandemi ini sekarang sudah masuk ke rute yang kedua, yaitu menciptakan krisis ekonomi yang sangat dalam sekali. Dan saya kira selanjutnya ini akan menciptakan krisis sosial, dan sekarang sudah kita lihat di Amerika juga akan menciptakan krisis politik setelah itu. Dan karena itu seperti yang juga saya katakan pada kajian sebelumnya, bahwa yang bisa survive dalam momentum perubahan berlarut seperti ini atau krisis berlarut seperti ini hanya para inovator. Yang kedua, saya juga percaya bahwa kalau kita ingin menciptakan perubahan yang sangat besar dan di tengah krisis yang berlarut, diperlukan sumber energi yang sangat besar. Dan dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang kita saksikan dalam sejarah, tidak ada sumber energi perubahan yang bisa diberikan oleh agama. Oleh karena itu,
agama sebagaimana yang kita saksikan di dalam sejarah adalah sumber energi perubahan yang sangat dahsyat. Karena itu dari waktu ke waktu kita perlu mendapatkan inspirasi dari agama kita. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah elemen perubahan di dalam Quran, dan seperti yang sudah saya menganjurkan saudara-saudara semuanya membawa Al-Quran. Malam ini kita buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas dari ayat pertama ya. Surat Al-Qasas ini, saudara-saudara sekalian, ini bercerita sebagian besarnya, ini satu dari sekian surah di dalam Quran yang bagian-bagian ayatnya paling banyak bercerita tentang Nabi Musa. Cerita Nabi Musa juga ada di surat Toha, ada di surat An-Naml, dan juga ada di surat Asy-Syu'ara dan beberapa surat yang lainnya. Saya memilih surat ini karena pada dasarnya semua cerita-cerita itu hadir dalam makna yang sama, sehingga dari sini kita insya Allah bisa mendapatkan sumber inspirasi. Dalam surat Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala, itu adalah huruf yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya, dan kita tidak saya tidak perlu menjelaskannya di sini karena di awal kajian kita dulu sudah saya jelaskan. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari akan kepadamu tentang cerita Nabi Musa wa Fir'aun bil haqqi. Cerita Nabi Musa dan Fir'aun bil haqq, dengan benar, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas di muka bumi. Perhatikan kalimatnya, ala. Dia sudah takabur, sudah melampaui batas, sudah menjadi tiran yang luar biasa. Fil ard, di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan rakyatnya syi'a, berkelompok-kelompok. Jadi dia membelah-belah rakyatnya. Dia menciptakan pembelahan sosial dengan sengaja. Karena pembelahan itu adalah alat kontrol. Jadi dengan membelah-belah masyarakat, dia mengontrol masyarakat itu. Wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sebagian kelompok dari mereka itu dia lemahkan. Siapa kelompok yang dilemahkan di sini? Yaitu Bani Israel. Dan siapa kelompok yang diberi kekuatan? Yaitu orang yang dari mana dia berasal, yaitu orang Kipti. Jadi dia bikin pembelahan. Setelah itu yuzabbihu abna'ahum, dia menyembelih orang-orang yang sangat merusak di muka bumi. Nah, saudara sekalian, coba kita perhatikan ayat keempat ini adalah panorama tentang krisis di Mesir. Ini adalah krisis politik dan juga krisis sosial. Fir'aun melakukan pembelahan sosial, pembelahan suku-suku yang ada di masyarakatnya, yang merupakan rakyatnya sendiri, untuk menciptakan alat kontrol bagi seluruh potensi perlawanan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di kajian yang sebelumnya ketika kita mengambil cerita tentang Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, saya mengatakan di situ bahwa Raja Mesir zaman Nabi Yusuf itu tidak berasal dari Mesir, karena itu kerajaan itu disebut kerajaan Heksos. Nah, semua raja-raja Mesir yang yang berasal dari Mesir, itulah yang disebut dengan Fir'aun. Nah, sekarang setelah perginya Nabi Yusuf, kerajaan di Mesir itu kembali lagi ke tangan orang-orang Mesir. Nah, saudara sekalian,
Seperti juga yang kita ketahui bahwa sebelum Nabi Yusuf itu, Nabi Ibrahim dulu pernah berkunjung ke Mesir dan bertemu dengan Raja Mesir. Dalam pertemuan dengan Raja Mesir itu, Raja Mesir tertarik dengan istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Dia berusaha menggodanya, tapi Allah melindunginya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata bahwa nanti akan muncul dari keturunan saya ini seseorang yang akan menghancurkan kerajaan di Mesir ini. Cerita Nabi Ibrahim ini secara turun-temurun diceritakan oleh orang-orang Kipti kepada raja-raja Mesir. Dan karena itu selalu ada kekhawatiran bahwa sumber bencana bagi kerajaan Mesir itu pasti berasal dari Bani Israel. Sumber ancamannya. Karena sumber ancaman berasal dari Bani Israel itu, maka Fir'aun secara sistematis, secara masif, terus melakukan kontrol yang ketat untuk mengantisipasi munculnya seseorang yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim itu nanti yang akan meruntuhkan, menghancurkan kerajaan Mesir. Nah, ini adalah satu mimpi buruk bagi Fir'aun, dan karena itu orang-orang di sekeliling Fir'aun kemudian membentuk satu gugus tugas membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel yang ada di Mesir. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan yang dimaksud dengan melemahkan sekelompok mereka, yaitu Bani Israel, di dalam ayat ini adalah membuat mereka, biasanya mereka dikasih sebagai pekerja kasar. Nah, tapi karena pembunuhan ini sangat masif, kita tidak pernah tahu persis berapa total jumlah bayi laki-laki yang dibunuh di zaman itu, gitu ya. Ini bisa salah satu riwayat yang pernah saya baca, tapi ini karena ini Israeliat, gitu ya. Jadi ini bisa dipercaya, bisa tidak, yaitu sekitar 600-an ribu bayi yang sudah dibunuh oleh Fir'aun, bayi laki-laki ya. Karena begitu besarnya, karena ini berlangsung dalam waktu lama ya, terus menerus, jadi ini penindasan berlarut ini. Nah, karena sudah begitu banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh dari laki-lakinya, bayi laki-laki ini, kemudian laki-lakinya dipakai sebagai pekerja kasar, lama-lama ini yang tua, laki-laki yang tuanya banyak yang meninggal, bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Lama-lama populasi ini jadi menciut. Orang-orang Kipti kemudian mengatakan bahwa kepada Fir'aun, ini kalau situasi ini kita lanjutkan, ini bahaya juga buat kita ini, lama-lama pekerjaan kasar itu akhirnya jadi kembali kepada kita ini. Karena udah nggak ada orang. Jadi harus ada kebijakan baru, ini harus ada pelonggaran dalam kontrol ini supaya populasi mereka tetap ada yang cukup sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan sebagai pekerja kasar. Jadi saudara-saudara sekalian, yang namanya mengontrol populasi itu tradisi lama. Tradisi lama. Kalau sekarang orang bicara kaitan dengan pandemi sebagai alat kontrol populasi, sebenarnya ini juga teori lama saja gitu ya. Kita tidak sedang bicara tentang teori konspirasi. Tetapi cerita sejarah ini juga membuktikan kepada kita bahwa pembunuhan dengan berbagai cara itu adalah alat kontrol populasi. Nah, tapi karena populasi yang terus-menerus berkurang, akhirnya Fir'aun sepakat atas usul dari orang-orang Kipti ini, orang-orangnya sendiri, supaya dibuatlah pelonggaran. Apa pelonggaran yang dilakukan? Yaitu 1 tahun tidak ada pembunuhan, 1 tahun lagi ada pembunuhan. Nah, saudara sekalian, ini ada yang menarik di sini. Begitu pemberlakuan 1 tahun tidak ada pembunuhan, Nabi Harun lahir. Dan begitu 1 tahun kemudian ada pembunuhan, Nabi Musa lahir.
Jadi dan inilah kemudian yang menjadi awal cerita. Nah, tapi saya stop di sini dulu tentang cerita Nabi Musa ini supaya kita kembali kepada inti persoalan panorama krisis yang diceritakan di dalam Quran. Ini adalah krisis sosial, ini adalah krisis politik. Ada tirani yang luar biasa, kejamnya. Ada negara yang membunuh rakyatnya secara sistematis, dan ada sekelompok yang tidak diberdayakan, tetapi karena diperlukan sebagai tenaga kerja kasar, dibiarkan hidup untuk tujuan itu saja. Jadi saudara sekalian, inilah panoramanya, inilah krisis besarnya pada waktu itu. Dan karena perubahan besar itu adalah elemen pertama yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan berpikir bahwa krisis itu adalah musibah. Tidak. Krisis itu adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah pintu masuk untuk melakukan perubahan besar. Coba kita lihat saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 571 Masehi. Pada tahun itu pula, pada kelahiran beliau itu, Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah. Jadi kelahirannya itu ditandai dengan serangan eksistensial yang tidak bisa dilawan oleh orang-orang Mekah. Jadi dia seperti disambut oleh krisis. Dan seperti yang kita pelajari kemarin dalam surat Ar-Rum, di lingkungan geopolitiknya juga ada krisis besar. Jadi saudara-saudara sekalian, krisis itu adalah pertanda baik. Itu adalah elemen pertama dari awal perubahan besar yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa krisis harus menjadi elemen pertama? Sebab krisis itu melahirkan kebutuhan di dalam diri manusia, yaitu kebutuhan untuk melakukan perubahan. Dan bagaimana cara kita mengukur krisis itu? Kalau dalam satu sistem kita sudah tidak bisa bertahan hidup, itu artinya. Jadi satu sistem itu mengalami krisis kalau orang-orang yang ada di zona sistem itu tidak lagi bisa hidup dengan cara itu. Sehingga muncullah muncullah kebutuhan untuk berubah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang sekarang kita alami, kita sedang memasuki satu krisis berlarut. Dan coba kita lihat nanti, ini adalah krisis ini menyebabkan terjadinya protokol baru dalam kehidupan kita yang membuat kita ini tidak akan bisa bertahan dalam protokol ini. Itu sedang sedang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sudah ada krisis, berarti ada permintaan atau ada demand, ada public demand. Ada tuntutan publik yang kuat sekali untuk melakukan perubahan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang dirasakan oleh Bani Israel. Tapi sekarang coba kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ada setelah cerita tentang krisis itu. Di sini Allah mengatakan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang telah dilemahkan, telah ditindas di muka bumi. Kami ingin memberikan mereka karunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa naj'alahum a'immah, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan kami jadikan mereka sebagai pewaris bumi. Wa numakkida lahum fil ard, dan kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tentara-tentaranya, minhum, dari mereka para pemimpin baru itu nanti takutkan. Jadi coba kita lihat itu ya. Setelah Allah bercerita tentang krisis, di sini Allah bercerita tentang satu hal yang lain yang sama sekali secara diametral berbeda.
Di sini Allah mengatakan, orang-orang yang ditindas itu akan kami jadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Perhatikan, satu shifting yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditindas itu akan kami beri karunia dengan cara menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, menjadikan mereka sebagai pewaris bumi. Ini apa artinya, saudara-saudara sekalian? Wa numakkina lahum fil ardh, dan kami teguhkan posisi mereka di muka bumi. Janjinya yang secara diametral berubah. Jadi pada ayat sebelumnya dia bercerita tentang fakta krisisnya, sekarang dia bercerita tentang fakta sesudah krisis itu nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita berhenti di sini karena poin pembelajaran kita pada kesempatan ini, pada malam hari ini ada di sini. Ayat ke-5 dan ke-6 ini kan adalah cerita masa depan. Cerita tentang sejarah yang akan datang, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa elemen kedua dari perubahan itu? Yang pertama adalah krisis. Ya kan? Nah, elemen kedua dari perubahan itu adalah cerita masa depan. Cerita masa depan itulah yang selama ini kita sebut narasi. Narasi itu artinya cerita, riwayat. Tapi cerita adalah cerita tentang sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan datang. Karena itu kita sebut juga mimpi. Kita sebut juga mimpi. Jadi itu adalah cerita tentang sesuatu di masa yang akan datang. Narasi itu adalah sejarah masa depan. Narasi itu adalah cerita tentang cahaya di ujung lorong yang gelap. Itulah narasi. Kalau tidak ada cerita tentang cahaya di ujung lorong gelap itu, kita tidak akan pernah mempunyai sumber energi untuk melewati lorong gelap itu. Kita akan mati di jalan. Kita tidak akan punya sumber energi itu. Kita pasti mati di jalan. Karena seperti yang kita lihat tadi pada cerita tentang krisis itu, yang terjadi pada suatu krisis itu adalah matinya harapan. Hilangnya semangat perlawanan. Orang seperti tidak melihat ada celah untuk bangkit. Jadi ada krisis, ada mimpi, atau ada narasi. Dan saudara-saudara sekalian, narasi itu berfungsi sebagai sumber harapan, sumber optimisme, sumber energi. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada yang bisa memberikan kita harapan yang sangat besar seperti yang mungkin diberikan oleh agama. Tidak ada kekuatan atau ideologi apapun di dunia ini yang bisa memberikan kita harapan seperti yang bisa diberikan oleh agama. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, di sini saya karena ayat sesudahnya ini mulai bercerita tentang drama Nabi Musa selanjutnya. Mulai dari ayat ke-7 dan selanjutnya ini drama Nabi Musa sampai terjadi benturan dengan Fir'aun. Tapi di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di sini saya mau cerita sedikit di sini karena relevansinya mengapa agama merupakan sumber perubahan. Sumber energi perubahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Thaha ayat 40. Jadi setelah Nabi Musa akhirnya dialirkan ke laut, kemudian masuk ke istana Fir'aun, dan kemudian tumbuh di dalam istana. Setelah itu di dalam istana itulah Nabi Musa keluar suatu waktu lalu membunuh satu orang yang sedang berkelahi.
Jadi ceritanya Nabi Musa keluar suatu waktu jalan-jalan di Mesir. Tiba-tiba ada dua orang yang sedang berkelahi, satu dari kerabat Fir'aun, satu dari Bani Israel. Nah, yang dari Bani Israel ini minta tolong, ditolong sama Nabi Musa. Nabi Musa membunuh orang kerabat Israel itu. Nah, di sini setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatalta nafsan, dan kamu telah membunuh satu orang. Fanajjainaka, lalu kami selamatkan kamu minal gham, stres, kecemasan, ketakutan. Wa fatannaka futuna, dan kami memberikan kamu berbagai macam cobaan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Katsir, Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas, ini apa yang dimaksud dalam ayat ini, wa fatannaka futuna, dan kami mencoba kamu, menguji kamu dengan berbagai macam cobaan. Jadi saudara-saudara sekalian, Ibnu Abbas kemudian mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, jangan hari ini, besoklah kita ketemu karena ini ceritanya panjang. Ketika besok mereka bertemu, akhirnya Ibnu Abbas menceritakan hal ini panjang lebar kepada Sa'id bin Jubair. Inti ceritanya itu, kata Ibnu Abbas. Jadi seperti yang tadi sudah saya ceritakan, akhirnya Fir'aun mengambil keputusan bahwa pembunuhan bayi laki-laki itu dilakukan secara bergantian setiap tahun. Nah, pada tahun Nabi Harun lahir. Selamat Nabi Harun. Pada tahun selanjutnya ketika Fir'aun memutuskan untuk melakukan pembunuhan, Nabi Musa lahir. Karena itu ibu Nabi Musa ini benar-benar ketakutan. Nabi Musa masih ada dalam kandungan. Nabi Musa masih ada dalam kandungan. Tapi ketakutan ibunya ini pastilah sampai kepada bayinya. Ini bayi bakal lahir selamat apa enggak. Jadi sejak di dalam kandungan, Nabi Musa sudah mewarisi kesedihan dan ketakutan ibunya itu. Nah, kata Ibnu Abbas, itu cobaan yang pertama. Kata Ibnu Abbas, tilka hiyal futunu ya Ibnu Jubair. Itu cobaannya. Cobaan pertama. Jadi di dalam perut dia ada dalam suasana mewarisi suasana ketakutan ibunya, stres yang berat karena ini tahun ketika Nabi Musa nanti lahir, itu tahun pembunuhan bayi laki-laki. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah ini dengan sederhana. Jadi kehamilan ibunya Nabi Musa ada dalam kandungan itu. Jadi tidak terdeteksi setiap kali ada orang yang datang, ini nggak hamil. Karena sebelumnya kan sudah melahirkan. Jadi nggak terdeteksi. Karena itu bisa lahir dengan selamat. Nah, waktu lahir dengan selamat, Nabi Musa sudah selalu ditempatkan dalam peti. Selalu ditempatkan dalam peti. Kalau lagi mau disusuin, dibuka petinya sambil dibuat ikatan dikasih tali sama ibunya. Nanti kalau mau disusuin dibuka, kalau enggak ditutup lagi gitu loh. Nah, kemudian ini karena ini setiap kali ada kalau ada orang datang mengontrol dari tim pembunuh ini, tim pembunuh bayi dari kerajaan Fir'aun ini, itu ditutup. Tapi lama-lama cara ini tidak bisa dipertahankan sehingga turunlah perintah kepada ibunya Nabi Musa untuk mengalirkan Musa ke dalam laut. Nah, dialirkanlah Nabi Musa ke dalam laut, dan dengan takdir Allah, Nabi Musa ini sampai ke istana Fir'aun. Yang menerima ini adalah para dayang-dayang istana melihat peti ini. Cuma karena mereka pikir isinya ini harta, mungkin uang atau emas atau apa, harta berharga, jadi mereka bilang jangan dibuka sampai kita perlihatkan kepada istri Fir'aun. Sebab nanti kalau uang nanti dia nggak percaya kita. Jadi biar aja kita bawa utuh peti ini. Nah, istrinya Fir'aun yang menerima yang menerima peti ini itu Asia namanya. Nah, begitu peti ini dibuka, ternyata bayi mungil yang sangat lucu
yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Siapapun yang melihat Nabi Musa itu ditakdirkan oleh Allah mencintainya. Dan seketika saja Asia jatuh cinta berat kepada bayi Musa itu. Sehingga ketika para tukang jagal ini datang untuk membunuh bayi itu, saya akan minta dia untuk tidak membunuhnya. Kalau nanti dia mengatakan boleh dipertahankan di istana, saudara tidak boleh bunuh dia. Tapi kalau dia bilang boleh harus dibunuh, ya sudah. Nah, kata Ibnu Abbas, tilka hiyal futuni ya Ibnu Jubair. Itu adalah cobaan kedua, wahai Ibnu Jubair. Ini nasibnya ada di tangan Fir'aun ini. Iya kan? Begitu dibawa oleh Asia kepada Fir'aun ini, Asia mengatakan qurratu ainin li walak. Ini buah hati untukku dan untukmu. Kata Fir'aun, untuk kamu iya, untuk saya enggak. Jadi coba perhatikan, saudara sekalian, akhirnya selamatlah Nabi Musa di sini. Di sini oke, pelihara dalam istana itu. Di sini selamat Nabi Musa, ini keselamatan yang kedua dari cobaan. Nah, setelah itu seperti yang kita ketahui, bayi ini perlu menyusui dan tidak ada yang bisa menyusuinya. Akhirnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala dipertemukanlah kembali Musa dengan ibunya. Karena sudah dicari siapa yang bisa menyusui, tidak ada, tapi akhirnya dipertemukan kembali. Kita persingkat ceritanya. Setelah Nabi Musa ini bayi ini sudah mulai tumbuh agak besar, sudah bisa dibawa-bawa, akhirnya dibuatlah satu perayaan besar oleh Asia di istana. Dia kasih perintah, ini bayi saya sudah mulai agak besar, saya mau bawa ke istana, kalian semua harus kasih hadiah kepada bayi ini. Jadi semua orang kasih hadiah. Nah, sejak itulah semua orang kasih hadiah kepada Musa ini sebagai bayi mungil. Diangkat anak oleh istri Fir'aun. Dan ini juga satu nanti akan kita simpulkan di sini bagaimana makna agama itu dalam satu krisis menjadi sumber energi. Jadi ketika Fir'aun, ini kata Fir'aun lah, ini bayi jangan-jangan ini yang akan meruntuhkan kerajaan saya ini. Nah, jadi dipanggillah Asia, ini harus dibunuh bayi ini. Ini masih kecil aja begini sudah narik janggut saya ini. Datanglah seluruh tim jagal ini, tim pembunuh ini mau membunuh bayi itu. Kata Asia, tunggu dulu, tunggu. Kita tes. Kita bikin ujian untuk bayi ini. Ini bayi benar ada akalnya atau enggak? Kata Musa, gimana? Kata Fir'aun, gimana caranya? Batu api, jamrah. Arang yang ada apinya. Yang satu lagi itu berlian. Kasih lihat dia. Kalau dia ambil berlian, berarti ini bayi ada akalnya. Inilah yang harus dibunuh ini. Tapi kalau dia ambil yang batu ini, batu api ini, arang ini, nah ini berarti nggak ada akalnya ini bayi. Begitu disedorin kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa justru mengambil arang itu, batu api itu tadi itu. Selamat lagi di sini. Kata Ibnu Abbas, tilka hiyal futuni ya Ibnu Jubair. Itulah ujian lagi yang bagi Nabi Musa itu. Jadi di setiap ada situasi begitu selalu ada celahnya untuk untuk lolos. Nah, suatu waktu ini Nabi Musa sudah tumbuh menjadi besar, dia keluar kota, keluar jalan-jalan di kota, dia melihat dua orang sedang berkelahi dari kerabat Fir'aun dan dari kaumnya dari Bani Israel. Yang dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memukul yang dari kerabat Fir'aun ini dan mati. Waktu peristiwa itu terjadi, yang ada di situ cuma 3 orang itu. Satu korban yang mati, satu lagi yang Bani Israel ini, satu lagi Nabi Musa. Jadi sampai di situ ini tidak ada tidak ada yang tahu. Keesokan harinya orang sudah melihat mayat dari kerabat Fir'aun itu. Dilaporlah kepada Fir'aun. Begitu Fir'aun melihat raja ini,
kita tahu dan cari saksi siapa yang menyaksikan itu. Nah, ini kan nggak ada saksi, nggak ada saksi. Akhirnya sampai di situ Nabi Musa selamat. Tapi keesokan harinya orang yang dari Bani Israel ini berkelahi lagi dengan kerabat lain dari Fir'aun. Nah itu Nabi Musa lewat lagi di situ. Nah, Nabi Musa mulai marah sama yang dari kaumnya ini. Mulai marah sama ini, memang ente ini pengaco ente ini. Jadi dia nggak mau minta tolong lagi di situ. Menyaksikan kemarin Nabi Musa memukul orang dari kerabat Fir'aun dan mati itu. Dia pikir Nabi Musa marah dan akan membunuhnya dia juga. Sehingga dia berkata, wahai Musa, apakah engkau akan membunuhku seperti kamu membunuh orang kemarin? Nah, saudara sekalian, tim jagal yang disuruh oleh Fir'aun untuk mencari pembunuhan itu akhirnya dapat berita karena orang dari kerabat Fir'aun ini yang akhirnya tidak jadi dibunuh oleh Nabi Musa tadi karena dia tidak mau bantu lagi, melapor bahwa saya tadi berkelahi dan orang itu mengatakan kemarin Musa membunuh orang itu. Akhirnya laporan ini sampai kepada Fir'aun. Diputuskanlah untuk mencari Nabi Musa, di mana dia ini, harus dibunuh Musa ini kalau memang pembunuh ini orangnya. Nah, datanglah pasukan tim Musa sudah jadi buron gitu ya. Cuma mereka ini berpikir Nabi Musa kan sendiri, ini gampang didapat, jadi mereka lewat jalan utama saja begitu. Satu orang yang mendengarkan dari kaumnya Nabi Musa, yang mendengarkan rencana pencarian Nabi Musa itu, tim pencari Nabi Musa itu, akhirnya cari jalan pintas menemui Musa. Begitu beliau bertemu dengan Nabi Musa, dia mengatakan, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ini ada keluar dari dari Mesir. Nah, akhirnya beliau keluar dari Mesir. Nah, saudara sekalian, kata Ibnu Abbas, tilka hiyal futun ya Ibnu Jubair. Itulah ujian itu lagi ya, wahai Ibnu Jubair. Nah, begitu selanjutnya sampai ke ujian-ujian seperti ini tidak pernah berhenti sepanjang hidup Nabi Musa. Dan saudara-saudara sekalian, dari sini coba kita perhatikan. Salah satu masalah dalam krisis berlarut itu adalah bahwa waktunya panjang. Dan karena itu endurance orang, daya tahan manusia di dalam satu krisis berlarut itu biasanya pendek. Sehingga yang membuat dia bisa survive itu adalah kalau sumber energinya itu tidak habis-habis. Sumber energinya tidak habis-habis. Dari mana sumber energi yang tidak habis-habis itu? Hanya dari langit, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakal. Jadi di sini kita menyaksikan bahwa hanya agama yang bisa menjadi sumber energi perubahan di tengah krisis berlarut, satu perubahan besar yang membutuhkan energi yang lama, waktunya lama, bebannya banyak, stresnya panjang, dan ancaman hidup matinya itu selalu hadir. Hanya agama yang membuat kita itu bisa bertahan di situ. Jadi di sini saudara sekalian, tadi seperti yang saya katakan pada ayat sebelumnya, Allah mengatakan di sini setelah bercerita tentang krisis, cerita selanjutnya adalah janji masa depan. Ini yang saya sebut dengan narasi atau mimpi, bahwa orang yang tertindas ini kelak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemimpin, para penguasa, para pewaris bumi yang dikokohkan posisinya di muka bumi. Nah, tapi untuk sampai ke situ ini kan drama panjang. Drama panjang ini itu tidak terjadi dalam satu hari, itu terjadi puluhan tahun lamanya. Dan karena dia adalah cerita panjang puluhan tahun seperti itu, diperlukan endurance. Diperlukan daya tahan. Diperlukan keuletan di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah kalau kita lihat makna agama itu lahir sebagai sebagai sumber energi perubahan. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa perubahan itu
dilakukan pertama kali ketika elemen pertamanya hadir, dan elemen pertama itu adalah krisis, elemen keduanya adalah mimpi. Dan saudara-saudara sekalian, mimpi itu supaya dia menjadi apa namanya, dia menjadi seperti yang saya katakan tadi, dia menjadi cerita tentang cahaya di ujung lorong gelap. Kita tetap akan melewati lorong gelap itu, tapi dengan keyakinan bahwa di ujung sana ada cahaya. Di ujung sana ada cahaya. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, di sini timbul masalah. Bagaimana kita membuktikan bahwa cahaya itu benar-benar ada? Kan tidak ada alat pembuktiannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, perubahan besar seperti itu ada sisi irasionalnya. Ada sisi irasionalnya. Satu mimpi itu, kalau dalam teori perubahan, harus mempunyai satu sifat yang disebut dengan apa namanya, tujuan yang utopis. Itu. Jadi apa namanya, tujuan yang jauh melampaui kemampuan kita. Gitu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada Bani Israel bahwa mereka akan menjadi pemimpin, Bani Israel juga kaget, itu ceritanya bagaimana? Ini persis sama ketika sekarang kita mengatakan kita ingin menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Semua orang berpikir, iya kan? Tapi mimpi itu memang harus bersifat utopia. Kalau dia tidak begitu, kalau mimpi itu tidak melampaui kemampuan kita, dia tidak punya mimpi, dia tidak punya kemampuan men-stretch, meregangkan kemampuan kita secara keseluruhan. Itu. Jadi sebagian dari mimpi itu harus punya sifat beyond imagination itu, di luar dari imajinasi itu. Tidak terbayangkan bahwa itu akan tercapai. Tapi karena dia tidak terbayangkan itulah, dia mempunyai kemampuan men-stretch emosi kita, keyakinan kita, suasana kejiwaan kita itu. Dan itulah yang kemudian membuatnya menjadi sumber energi. Nah, saudara sekalian, jadi mimpi itu yang kemudian menurunkan harapan. Dari harapan turunlah optimisme. Dari harapan turun optimisme. Dari optimisme ini, saudara sekalian, lahirlah energi. Lahirlah tekad. Lahirlah determinasi. Dan ketika dia merata, dia menjadi kolektif energi. Dia menjadi energi, sumber energi kolektif yang membuat kita bergerak. Oleh karena itu, ada satu orang ahli psikologi revolusi, seorang filosof dari Prancis namanya Gustave Le Bon. Dia mengatakan bahwa alasan yang rasional itu bisa membuat membenarkan adanya satu revolusi, tapi untuk menggerakkan massa dalam satu revolusi itu yang diperlukan adalah keyakinan. Oleh karena itu revolusi, kata Gustave Le Bon, itu adalah pekerjaan orang-orang yang yakin. Tidak ada revolusi yang dilakukan oleh para peragu. Revolusi itu lebih emosional ketimbang dia adalah rasional. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, sisi imajinatif dari narasi itu, itulah yang kemudian menjadi sumber harapan, sumber optimisme, sumber energi kolektif yang membuat masyarakat, massa, kelompok itu bergerak. Kalau bukan karena itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan menyaksikan bagaimana cerita epik yang panjang ini dalam cerita Nabi Musa itu terjadi. Ketika Nabi Musa akhirnya kembali dari Madian, kembali ke Mesir bertemu dengan Fir'aun dan mengatakan kepada Fir'aun, mengatakan kepada Fir'aun supaya Fir'aun melepas Bani Israel itu dan jangan menyiksa mereka. Itu kan konfrontasinya dimulai. Ya kan? Jadi itu cerita yang sangat panjang sekali. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Gustave Le Bon, manusia itu punya satu sifat di dalam dirinya di mana kalau persoalan belum menyentuh kehidupan sehari-harinya, belum menyentuh kepentingannya, dia tidak bergerak. Tapi begitu dia bergerak, dia digerakkan lebih banyak oleh itu datangnya dari mana? Dibentuk oleh imajinasi tentang masa depan yang sebelumnya. Yang sebenarnya kadang-kadang mungkin rute jalannya bisa digambarkan, tetapi belum tentu kita meyakini bahwa kita akan sampai ke situ.
Tapi saudara-saudara sekalian, di sini Quran mengajarkan kita bahwa itulah elemen kedua dari perubahan itu. Elemen pertama adalah krisis, elemen keduanya adalah mimpi. Karena mimpi itulah yang menurunkan elemen-elemen psikologis yang kita perlukan untuk melakukan perubahan. Apa itu elemen psikologis itu? Yaitu keyakinan, harapan, optimisme. Harapan, optimisme, keyakinan, inilah semua sumber energinya. Dan dari energi ini datang determinasi. Orang akhirnya bertindak. Dan seketika kita akan menyaksikan bahwa kemampuan kita ternyata jauh lebih besar daripada apa yang sebenarnya kita bayangkan. Saudara sekalian, di dalam sejarah para pemimpin dunia, kita banyak menemukan cerita seperti ini. Dalam Perang Dunia Kedua misalnya, Roosevelt itu yang menjadi presiden Amerika ini, yang menarik saudara sekalian, Roosevelt ini adalah kedua itu sebagai seorang presiden yang lumpuh. Tapi dia mengerti betul bahwa dalam situasi krisis seperti ini yang diperlukan oleh rakyatnya itu adalah optimisme. Sehingga semua orang-orang yang pernah bekerja dengan Roosevelt itu mengatakan bahwa walaupun Roosevelt itu lumpuh orangnya, tapi yang membuat bangsa Amerika itu bisa bekerja keras adalah karena begitu kita datang dan ada di dekatnya, kita merasakan seketika ada energi yang mengalir kepada kita yang mendorong kita untuk bekerja. Suatu waktu kita akan memproduksi 30.000 pesawat tempur. Waktu Roosevelt mengatakan itu, kemampuan produksi Amerika untuk pesawat tempur itu maksimum itu cuma 400. Jadi orang mengatakan, ini Roosevelt sudah pikun ini dia sampai mengatakan begitu. Tapi saudara sekalian, saudara tahu berapa akhirnya yang diproduksi? Berapa jumlah pesawat tempur akhirnya yang diproduksi oleh Amerika? Bukan 400, bukan 30.000, tapi 50.000. Jadi saudara sekalian, artinya begitu optimisme itu lahir, begitu harapan itu lahir, begitu keyakinan itu lahir, ada energi yang keluar di dalam diri orang, di dalam diri manusia itu, yang membuatnya bisa melakukan hal-hal melampaui kemampuannya yang selama ini dia lihat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dampak dari krisis itu adalah menciptakan tuntutan yang kuat, membakar emosi kita untuk menuntut diri kita sendiri melakukan perubahan. Tuntutan dan tekanan itulah yang membuat kita seperti tertekan, akhirnya meledak ke atas kemudian. Nah, itulah fungsi dari mimpi itu. Dia menjadi sumber harapan, dia menjadi sumber keyakinan, dia menjadi sumber optimisme. Dan saudara sekalian, dalam sejarah bangsa Indonesia kita juga menyaksikan bahwa sejak kita seluruh proses yang kita lalui untuk menjadi Indonesia, menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara, etnis yang begitu banyak, memilih satu bahasa dan seterusnya, dan kemudian merdeka dari penjajah itu semuanya pada waktu itu beyond imagination, nggak ada dalam imajinasinya itu. Tapi kemudian orang terus bergerak itu dengan hanya satu keyakinan yang tidak bisa kita buktikan, bahwa di ujung lorong gelap ini ada cahaya. Kita kelak pasti akan ketemu cahaya itu. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan sumber keberanian, sumber energi untuk melakukan perubahan, untuk keluar dari krisis tirani yang mereka hadapi puluhan tahun sebelumnya. Coba kita bayangkan kalau kita hidup dalam masyarakat Fir'aun ketika itu. Yang perempuan tidak bisa tenang, yang laki apalagi. Ini kan siapa yang bisa hidup dalam situasi seperti itu? Tapi begitu ada janji seperti ini, orang-orang dari Bani Israel itu mendapatkan sumber keyakinan. Dan perhatikan, janji Allah di sini ini, cerita masa depan Bani Israel ini adalah bukan cerita tentang Nabi Musa di sini. Ini cerita tentang kelompok sosial yang tertindas, namanya Bani Israel. Jadi cerita tentang komunitas, cerita tentang sebuah bangsa yang sedang tertindas. Tidak terbayang oleh mereka bagaimana caranya melawan Fir'aun dengan Haman dan itu, karena ini kan ada
oligarki raksasa. Ini ada Fir'aun, kekuatan politiknya, ini ada Haman, kekuatan militer dan teknologinya, dan ada Korun, kekuatan ekonominya. Ini oligarki, ini establishment yang tidak, siapapun yang ada di luar lingkaran itu tidak pernah bisa punya bayangan bagaimana kita memutus mata rantai itu, bagaimana kita melawan power dari kaum establishment itu. Nggak pernah ada dalam mimpinya itu. Tidak terbayangkan, tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah akan mengangkat mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin, ini artinya kan akan ada pembalikan sejarah. Dan itulah yang menjadi cerita tentang cahaya di ujung lorong gelap. Itu yang mendorong orang kemudian bergerak. Dan saudara sekalian, itulah elemen kedua dari perubahan itu. Elemen ketiga dari perubahan itu adalah leader. Tapi ini sudah kita bahas waktu kita cerita tentang kepemimpinan di tengah krisis, dan juga waktu kita bicara tentang inovasi, inovasi di tengah krisis itu ya. Cuma saya ingin sedikit menggarisbawahi di sini bahwasanya karena di antara cerita-cerita Nabi semuanya yang ada di dalam Quran, cerita Nabi Musa ini mempunyai Nabi Ulul Azmi, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa peristiwa ini akan banyak terulang dalam kehidupan manusia, karena itu ceritanya agak detail sekali diceritakan di dalam Quran secara berulang-ulang. Misalnya kita lihat struktur sosial, struktur kekuatan politik dari kaum establishment itu, yaitu kombinasi kekuatan politik, kekuatan militer, teknologi, dan ekonomi, itu ada di dalam struktur kekuatan Fir'aun itu. Ditambah lagi satu tambahan terhadap struktur yang ketiga ini, establishment ini, para tukang sihir. Kira-kira kalau tukang sihir ini kan ini tugasnya adalah meyakinkan publik. Ini sejenis para jurnalis di sini, para lembaga survei. Ini semuanya yang punya fungsi seperti itu. Instrumen-instrumen yang digunakan oleh Fir'aun untuk meyakinkan publik. Ini semuanya, struktur ini semuanya ini terlalu kuat. Dan kalau kita lihat, inilah selalu yang menjadi gambaran dari struktur establishment di mana-mana di dalam sejarah. Dan karena itu satu kekuatan baru yang juga akan muncul juga harus memikirkan bahwa struktur ini pada dasarnya adalah struktur yang positif, bisa positif dan juga negatif. Karena kalau kita lihat tiga kombinasi kekuatan politik, ekonomi, militer, dan teknologi itu juga struktur kekuatan yang sama pada kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tetapi epik Nabi Musa ini adalah epik perlawanan kolosal. Cerita perlawanan kolosal dari satu bangsa yang tertindas. Kita bisa pakai bahasa sosialisme di sini, kita bisa bilang ini kaum proletar. Ini yang ingin melakukan perlawanan itu. Tetapi shifting dari kondisi tertindas kemudian menjadi pemimpin, ini kan artinya ada mobilitas vertikal secara politik yang terjadi. Nah, dalam Quran ceritanya memang panjang sekali cerita perlawanannya di sini, tetapi fakta bahwa Quran menceritakannya secara berulang-ulang, itu artinya bahwa jenis cerita seperti ini itu akan banyak terulang dalam tentang Nabi Musa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu sangat terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan kuberikan kepadamu cinta dari diriku, sehingga siapapun yang melihatmu secara otomatis akan mencintaimu, walitusna 'ala 'aini, dan supaya kamu dibentuk di tempat di depan mataku. Dibentuk untuk tujuan atau untuk sebuah takdir yang ingin ku berlakukan. Itu semua saudara-saudara sekalian satu bentuk penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Musa. Dan kalau kita lihat
proses pembentukan Nabi Musa, karena ini ada di mata Allah Subhanahu wa taala seluruh prosesnya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, dari sejak di dalam kandungan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan utama leadership yang diperlukan dalam situasi krisis berlarut, di luar dari inovasi yang sudah kita pelajari dalam kasus Nabi Daud yang lalu, itu terutama yang kita lihat di sini adalah endurance, daya tahan. Daya tahan. Dan antara inovasi dan daya tahan itu harus menyatu dalam diri leadership itu. Karena saudara-saudara sekalian, semua yang disebut dengan sifat-sifat emosional itu berupa harapan, keyakinan, optimisme, itu sifatnya mengalir secara top down, dari atas ke bawah. Kalau leader itu punya keyakinan yang kuat, keyakinannya mengalir ke bawah. Kalau leader itu tidak punya keyakinan, punya keraguan, keraguannya mengalir ke bawah. Dan dalam satu krisis krisis berlarut yang panjang seperti itu, karena semua orang dalam keadaan stres, semua orang dalam keadaan tertekan, secara rata-rata daya tahan orang itu pendek, rendah. Sehingga dia harus terus-menerus disuplai secara vertikal, secara top down, dari atas ke bawah. Semangat mereka itu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu di sini diperlukan ada elemen kedua, elemen keempat dari perubahan itu. Yang dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut Al-Hawariyun. Ini dalam cerita Nabi Isa. Orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Isa jumlahnya tidak banyak. Tetapi memahami betul mimpi itu, mampu mendiseminasikan situasi emosional itu ke bawah. Jadi dia kayak transmitter ini. Fungsi dari mereka ini. Nah, saudara sekalian, coba kita lihat. Dan mereka yang disebut Hawariyun itu jumlahnya tidak banyak. Coba kita lihat misalnya, kalau kita mengatakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa sih yang kita kenal dari sahabatnya itu? Coba kita hitung-hitung sedikit ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai beliau meninggal, kira-kira jumlah yang masuk Islam itu ada sekitar 100.000 sampai 125.000 sesuai menurut riwayat yang ada itu ya. Dari jumlah itu, kalau kita lihat ya, yang paling kita kenal pasti 4 orang yang disebut dengan Khulafa Rasyidin. Di luar lingkaran itu yang kita kenalkan adalah orang-orang yang 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Tapi kalau kita hitung lebih detail lagi sedikit, saudara-saudara sekalian, Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin mengatakan bahwa para ulama yang disebut dengan al-muftuna minas sahaba itu dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok yang disebut dengan al-muksiruna fil fatwa, orang-orang yang fatwanya banyak, maksudnya para ulama besarnya ini, itu cuma 7 orang. Cuma 7 orang. Sebagian besar pemahaman keislaman kita berasal dari yang 7 orang itu. Terapannya berasal dari para khulafa rasyidin. Jadi kalau kita hitung jumlahnya itu tidak besar. Jumlahnya tidak besar, sedikit sekali. 7 orang yang besar, 50-an lebih sedikit yang yang pertengahan. Di bawah itu ada sekitar sekitar segitu juga, sehingga jumlahnya kira-kira kata Ibnu Qayyim itu antara 100 sampai 110-an orang total jumlahnya. Itu berapa rasionya dari 100-an ribu orang? Itu kan sedikit sekali kan? Tapi kira-kira dari 100-an orang itulah, terutama yang 7 itu tadi, kita mewarisi pemahaman keagamaan kita ini. Jadi saudara-saudara sekalian, itu pelajaran pentingnya bahwa elemen keempat dari perubahan itu adalah al-hawariyun. Orang-orang sedikit jumlahnya tetapi pemahamannya dalam, kesadarannya tinggi, militansinya tinggi, mereka lah yang menjadi transmitter, penyambung yang menjelaskan mimpi-mimpi itu turun ke bawah. Dan yang terakhir dari elemen perubahan besar itu pada akhirnya adalah komunitas. Pada akhirnya adalah masyarakat, pada akhirnya adalah perubahan, pada akhirnya adalah rakyat yang sesungguhnya. Mereka lah pelaku sejarah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Quran kata umat itu, Al-Quran suka menggunakan kata umat dan kata kaum, gitu ya.
kalau Al-Quran menggunakan kata kaum, kira-kira di dalam bahasa Arab itu kata kaum itu punya dua arti yang utama. Artinya yang pertama itu adalah kelompok. Artinya yang kedua adalah tekad. Dan kata kaum ini, saudara sekalian, di dalam Quran ini salah satu kajian mengatakan kata kaum itu dengan seluruh perubahan bentuk morfologisnya di dalam Quran itu terulang sebanyak 656 kali. 656 kali. 562 kali diantaranya berbentuk ism. Ism ini kata benda. Noun kalau dalam bahasa Inggris itu. Kemudian 94 diantaranya berbentuk kata kerja, dan kata kaum sendiri, lafaz kaum sendiri di dalam begitu itu terulang sebanyak 206 kali. Kalau kata umat itu juga terulang puluhan kali, dan sebagian dari artinya juga itu adalah kelompok. Tetapi saudara-saudara sekalian, baik kaum ataupun umat ini mempunyai beberapa kesamaan arti di sini. Kesamaan artinya juga adalah kelompok, tapi kesamaan artinya yang lain itu adalah jalan hidup, peta jalan yang mereka lalui bersama. Itu. Nah, kemudian tekad itu makna yang dari makna yang dari kaum itu. Kemudian juga sebagian dari kata kaum itu juga bermakna individu, makna umat itu bermakna individu, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Tetapi dari semua makna ini kita bisa merakit satu cerita bahwa komunitas itu pada mulanya terdiri dari komunitas perubahan itu pada mulanya terdiri dari satu orang yang membawa mimpi itu tadi, mimpi itu sebagai jalan keluar dari krisis itu, dan begitu yakin dengan itu semuanya, dan mereka lah yang kemudian menciptakan arus gelombang massa di bawahnya, dan mereka ini yang kemudian bergerak. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira itu yang yang bisa kita pelajari dari dari cerita Nabi Musa ini di sini. Saya sengaja menghadirkan cerita Nabi Musa ini di sini karena biasanya kajian-kajian tentang Nabi Musa lebih banyak bercerita tentang sisi pertempurannya dengan Fir'aun. Orang tidak melihat cerita ini sebagai cerita epik perubahan yang bersifat kolosal. Krisisnya berlarut, proses perubahannya juga berlarut. Padahal sebenarnya saudara sekalian, sehingga sisi yang sering kita ambil dari cerita Nabi Musa itu lebih banyak pada sisi mukjizatnya. Kita lebih tertarik dengan cerita-cerita mukjizat itu. Kita tidak melihat bahwa seperti yang saya katakan, bahwa ini tetap ada sunnatullah yang mengaturnya semuanya. Ada sunnatullah semuanya mengaturnya sedemikian. Dia tidak tampak semudah yang kita bayangkan. Pukul tongkat laut terbelah gitu loh. Enggak akan seperti itu ceritanya. Tidak segampang itu ceritanya itu. Bahwa kita percaya dengan mukjizat, kita percaya. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala memberlakukan takdirnya itu juga ada aturan-aturannya. Jadi kalau Allah ingin memberlakukan takdirnya, Allah membuat sebab-sebab yang membuat takdir itu berlaku secara tampak natural. Kecuali kalau dia sendiri, Allah sendiri yang membuatnya, tidak ingin membuatnya berlaku secara natural. Seperti dalam mukjizat Nabi Musa yang kita lihat itu tadi. Seperti juga ketika Allah mengatakan ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, lalu kemudian fungsi panas dari apinya itu tidak bekerja. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kecuali begitu. Tetapi kalau kita lihat urutan cerita Quran ini, baik yang ada di surat Al-Qasas, nanti di surat An-Naml, di surat Toha, di surat Asy-Syu'ara, dan surat-surat yang lainnya, ini memberikan kita penggambaran bahwa kita bisa mendapatkan ilham yang luar biasa di sini tentang elemen-elemen perubahan itu tadi. Ada krisis, ada mimpi yang saya sebutkan tadi, ada narasi sebagai cerita tentang cahaya, sumber optimisme, sumber energi perubahan. Dan kemudian ada leader, dan kemudian ada hawariyun, tim.
pionir yang ada di sekelilingnya, dan kemudian ada massa besar yang menggelombang di dalam di dalam arus itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan satu hal dalam kajian kita pada malam hari ini. Saya mengambil ilham dari sini, terutama ketika kita berbicara tentang menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Ini pasti akan tampak sebagai utopia, dan pasti banyak orang akan mengatakannya begitu. Tapi seperti yang saya katakan, itu adalah cerita masa depan. Kita sedang berjalan ke sana. Itu adalah cerita tentang cahaya di ujung lorong yang gelap. Tapi cerita itulah yang bisa membangkitkan energi kita dan men-stretch, meregangkan seluruh kemampuan kita. Dan fakta sejarah kita sebagai bangsa paling tidak dalam 100 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa energi kolektif kita itu terlalu dahsyat. Terlalu dahsyat. Kita bisa menjadi bangsa besar seperti sekarang ini, itu juga melalui satu proses imajinatif yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi bangsa Indonesia itu pada momen Sumpah Pemuda itu adalah imajinasi, tapi menjadi bangsa merdeka pada tahun 45 dan mempertahankannya di yang kita sebut pada Hari Pahlawan yang kita selalu kenang, itu adalah satu determinasi. Tapi bahwa kita kemudian bisa membangun dan melakukan lompatan besar dalam perjalanan sejarah kita menjadi salah satu bangsa yang relatif terhormat di dunia sampai sekarang, itu membuktikan bahwa energi kolektif kita untuk melakukan perubahan itu luar biasa dahsyatnya. Yang kita perlukan itu adalah satu peta jalan yang lebih jelas. Satu peta jalan yang lebih jelas. Nah, saudara sekalian, ketika saya mengatakan bahwa kita ingin menjadikan Indonesia sebagai sebagai kekuatan kelima dunia, dan pada ceramah sebelumnya kajian sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa inovasi besar yang akan kita lakukan kemudian melakukan aliansi-aliansi strategis global baru. Itu semua saudara-saudara sekalian mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang. Membangun fondasi kemakmuran jangka panjang. Karena hanya ketika kita memiliki fondasi kemakmuran jangka panjang itu, kita akan menjadi kekuatan kelima dunia. Dan itu berarti bahwa jika saya bisa menyebutnya, perubahan besar yang harus kita lakukan itu yang mengkombinasi antara tiga unsur: agama, politik, dan teknologi. Jadi kalau dalam sejarah orang mengenal ada revolusi agama, juga ada revolusi politik, ada revolusi teknologi. Yang akan kita lakukan itu adalah kombinasi dari ketiga-tiga itu. Kombinasi dari ketiga itu tadi, revolusi agama, politik, dan teknologi, untuk membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang. Sebab saudara sekalian, kalau agama tidak hadir sebagai faktor dalam proses revolusi panjang seperti itu, saudara-saudara sekalian, biasanya sebagaimana pelajaran menunjukkan kepada kita, itu akan berujung dengan anarki. Itu berujung dengan anarki. Apa yang terjadi dalam revolusi Perancis, seperti yang kita tahu dalam sejarah, itu ujungnya semuanya adalah anarki. Ujungnya adalah disorder. Dan salah satu cita-cita agama yang paling kuat itu adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Tapi satu perubahan yang dalam, yang bersifat struktural, itu membutuhkan energi, cara kerja yang benar, yang tepat. Kombinasi antara itu semualah yang harus menjadi ide perubahan besar yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya yang telah mengikuti kajian ini dengan sabar. Ini kajian yang keberapa ini ya?
yang ke-6 apa ke-7 ini ya. Juga teman-teman yang mengikuti kajian ini dengan sabar di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.